Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait tugas rekayasa perangkat lunak, yaitu mengenai analisa kebutuhan sistem informasi pendaftaran peserta didik baru. Next slide. Kami sendiri, yaitu dengan saya perkenalkan sebelumnya, mohon maaf, perkenalkan saya sendiri yaitu Apriliani, kemudian ada rekan saya Muhammad Rizal Fahrudin, kemudian ada Dika Putra Arifani, dan satu lagi Alfitra Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perangkat lunak. Apa sih yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak sendiri atau kita kenal dalam bahasa Inggris software engineering atau SE, yaitu adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Di dalam perangkat lunak ini sendiri, yaitu ada penggunaan UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak yang dibuat. Oke, next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari analisa kebutuhan fungsional. Analisa kebutuhan fungsional ini sendiri terkait dengan proses-proses yang dibutuhkan dalam sistem yang kami buat, yaitu sistem pendaftaran siswa didik baru. Sistem pendaftaran siswa didik baru itu sendiri yaitu layanan sistem pendaftaran calon siswa baru, di mana data calon siswa baru itu sendiri akan digunakan staf TU untuk melakukan pendaftaran. Dengan adanya sistem pendaftaran siswa didik baru secara online ini memudahkan staf TU dan calon siswa dalam melakukan pendaftaran masuk ke sekolah. Next slide bisa. Baik, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai use case diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dika Putra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Arifani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian use case diagram. Use case diagram itu merupakan interaksi antara user dengan suatu program. Bisa dilanjut, Rizal. Oke, di sini ada use case diagram calon siswa. Yang pertama itu use case diagram calon siswa ini mengambil jenis C-level yang berisi tentang satu objek, yaitu calon siswa, mempunyai 4 use case. Pertama yaitu pendaftaran, berisi tentang data-data pendaftaran, lalu ada info dan jadwal pendaftaran, berisi tentang info-info dan jadwal pendaftarannya. Yang ketiga ada data pendaftaran, yang keempat ada hasil dari seleksi pendaftaran. Dan di use case data pendaftaran itu mencetak atau mengeluarkan output berupa cetak formulir. Bisa dilanjut. Oke, di sini yang kedua ada use case dari staff TU yang mengambil jenis kite level. Di sini ada yang pertama ada use case login ya, di mana ya staff TU bisa melakukan login yang berisi tentang yang pertama ada kelola calon siswa, yang kedua ada kelola nilai, ketiga ada kelola jadwal, daya tampung, lalu seleksi calon siswa. Di dalam use case kelola calon siswa itu dapat melakukan tampil, input, edit, lalu delete. Sedangkan di dalam use case kelola nilai dapat melakukan tampil, edit nilai ujian, edit nilai kesehatan, lalu edit nilai ujian sekolah. Yang ketiga itu di dalam use case kelola jadwal dapat melakukan input, edit, lalu delete. Yang keempat di dalam use case daya tampung hanya dapat melakukan update. Dan yang terakhir di dalam use case seleksi calon siswa hanya dapat melakukan cetak hasil ranking, lalu cetak laporan daftar siswa. Baik. Di sini ada pengertian activity diagram yang akan dijelaskan oleh Saudara Fitra Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Saya akan membacakan pengertian dari activity diagram, yaitu bentuk visual dari
alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Dalam Unified Modeling Language, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam suatu organisasi. Next slide. Oke, bisa di zoom untuk ini ya, activity diagramnya. Oke, jadi di sini ada activity diagram dari sistem informasi bagian dari siswanya ya. Saya di sini akan menjelaskan alurnya. Pertama, calon siswa ataupun dari orang tuanya yaitu membuka menu utama. Nah, di menu utama ini ada berisikan menu pendaftaran, menu info dan jadwal pendaftaran, menu data pendaftar, dan hasil seleksi. Di menu pendaftaran itu orang tua ataupun siswa mengisikan data diri mereka. Lalu data diri itu akan dikirimkan ke admin atau staf sekolah yang bersangkutan. Bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini ada penjelasan bahwa kalau datanya ini sudah lengkap, maka akan langsung keluar notifikasi berhasil mendaftar. Dan jika tidak, maka akan dikembalikan lagi untuk diisi atau dilengkapi. Lalu di menu info dan jadwal pendaftaran akan tampil info dan jadwal pendaftarannya, yaitu dari waktu kapan dilaksanakannya. Dan ada menu untuk melihat info tersebut. Lalu di menu data pendaftar akan tampil data pendaftaran, yaitu sudah berapa orang yang mendaftar di sekolah tersebut, lalu namanya siapa saja, dan informasi berisikan intinya siapa yang sudah mendaftar. Lalu bisa dicetak untuk menjadi printout-nya. Lalu di menu hasil seleksi akan tampil siapa saja yang berhasil masuk ke sekolah tersebut. Bisa diseleksi melalui pengisian soal ataupun japres dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kebijakan sekolah. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan aktivitas diagram yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan atau staf TU dari sekolah tersebut. Pertama, staf TU melakukan login, kemudian akan divalidasi apakah username dan password-nya sesuai atau tidak. Lalu kalau sesuai akan masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ada kelola data siswa, bisa di-scroll ke bawah. Ada kelola data calon siswa, kelola data nilai, jadwal pendaftaran, dan daya tampung, lalu ada seleksi hasil. Nah, di kelola data calon siswa ada input, edit, dan delete. Jadi, staf TU berhak untuk menginput nama-nama yang siswa yang mendaftar di sekolah tersebut, ataupun mengedit jika ada kesalahan dari nama, alamat, atau hal yang lainnya. Lalu bisa mendelete jika misalkan calon siswa ini mengundurkan diri, tidak jadi mendaftar di sekolah tersebut. Lalu ada kelola data nilai. Di sini ada 3 cabang, yaitu edit nilai ujian nasional. Jadi maksudnya staf TU menginput nilai-nilai ujian nasional dari peserta yang ingin mendaftar. Lalu ada nilai tes kesehatan. Maksudnya di sini nilai kehadirannya baik atau tidak. Terus yang terakhir ada nilai ujian sekolah. Nah, nilai ujian sekolah ini akan dilihat dari misalkan dari semester 1 sampai semester akhir, kira-kira bagus nggak perkembangan dari calon siswa yang ingin mendaftar. Lalu dikelola jadwal pendaftaran itu sama. Jadi staf TU berhak mengatur kapan dilaksanakannya jadwal pendaftaran atau jadwal seleksi. Lalu dikelola daya tampung ini untuk mengatur apakah sekolah
masih kekurangan siswa, kalau kekurangan maka akan dibuka pendaftaran, misalkan gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Kalau sudah memenuhi kuota, maka pendaftaran akan ditutup. Lalu di sini ada seleksi calon siswa, dilihat dari hasil ranking, dan kemudian staf TU bisa mencetak untuk print out-nya siapa saja yang berhasil mendaftar di sekolah tersebut. Next. Nah, untuk sequence diagram ini akan dijelaskan oleh Rizal Fahrudin. Silakan Rizal. Baik, terima kasih Fitra atas penjelasannya pada activity diagram ya. Sekarang kita masuk ke pengertian sequence diagram. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan sequence diagram atau diagram sequence? Diagram sequence merupakan salah satu diagram interaction yang menjelaskan bagaimana suatu operasi dilakukan. Nah, seperti pesan apa yang dikirimkan dan kapan pelaksanaannya. Sequence diagram juga merupakan gabungan dari diagram kelas atau kelas diagram dan objek diagram yang memiliki suatu gambaran model statis. Namun ada juga yang bersifat dinamis, seperti diagram interaction. Jadi seperti alur atau proses ya, proses sebuah sistem, proses sebuah sistem pada sebuah website atau aplikasi. Itu kita visualisasikan dalam bentuk sequence diagram. Oke, sequence diagram yang kita gunakan pada pada sistem informasi penerimaan peserta didik baru, kita menggunakan 5 sequence. Yang pertama ada sequence diagram pendaftaran. Nah, pada sequence diagram ini kita memiliki satu aktor yaitu calon siswa. Nah, calon siswa ini dia dapat menginput data pendaftaran di dalam form pendaftaran. Di sini ada form pendaftaran, ini adalah views atau tampilan, maaf. Ini ada views atau tampilan yang ditampilkan kepada si calon siswa tersebut. Kemudian siswa menginput datanya ke dalam form ini, dan form ini mengirimkan datanya kepada sistem. Sistem menginputnya ke dalam tabel calon siswa, dan tabel calon siswa memvalidasi data tersebut, dan jika berhasil data tersebut masuk, maka akan ditampilkan notifikasi berhasil kepada si calon siswa tersebut. Jadi kembali lagi ke calon siswa dalam bentuk tampilan berhasil atau tidaknya sistem tersebut masuk. Oke, yang kedua ada sequence diagram cetak pendaftaran. Nah, di sini si calon siswa tersebut, di sini aktornya masih calon siswa ya. Calon siswa tersebut dapat mencetak data pendaftaran yang telah didaftarkan sebelumnya pada sequence yang sebelumnya. Nah, di sini sebelum si calon siswa tersebut mencetak pendaftaran, calon siswa tersebut harus memanggil datanya. Jadi calon siswa tersebut masuk ke pilihan menu data pendaftar. Nah, tampilan data pendaftar ini merequest data atau meminta data kepada sistem. Sistem mengambilnya dalam tabel calon siswa yang sudah terisi sebelumnya. Nah, tabel calon siswa mengirimkan kembali kepada sistem untuk ditampilkan kepada si calon siswa pada tampilan data pendaftar. Nah, setelah ditampilkan, calon siswa tersebut memilih tombol cetak. Nah, setelah memilih tombol cetak, tampilan data pendaftar ini merequest data pada sistem untuk mengambil data di tabel calon siswa dan mengirimkannya kepada sistem untuk dicetak pada tampilan data pendaftar. Setelah dicetak, cetakan tersebut akan masuk ke calon siswa tersebut, akan diambil oleh calon siswa tersebut. Ini untuk sequence atau alur cetak pendaftarannya. Yang ketiga kita ada alur seleksi calon siswa atau sequence diagram seleksi calon siswa. Nah, di sini ada aktor yang berbeda, yaitu staf TU. Bukan calon siswa lagi, tapi staf TU. Nah, staf TU di sini dia masuk dalam form seleksi calon siswa dalam pilihan menu untuk merequest data ke sistem, dan sistem mengambilnya dari tabel SAU. Nah, di sini validasi dan ditampilkan ada data calon siswa. Setelah ditampilkan, staf TU tersebut memilih cetak untuk mencetak hasil data seleksi.
seperti biasa alurnya masuk ke sistem, kemudian sistem mengambil tabel mengembalikan lagi kepada sistem untuk ditampilkan. Setelah itu dicetak hasil data seleksi oleh staf TU tersebut. Ini untuk pencetakan seleksi calon siswa. Oke. Yang keempat kita masuk ke sequence diagram hasil seleksi. Nah, di sini faktornya kembali lagi kepada calon siswa. Nah, calon siswa ini ingin melihat hasilnya, apakah dia diterima, masuk atau tidak. Nah, di sini alurnya yang pertama, si calon siswa tersebut memilih menu hasil seleksi pada form atau tampilan hasil seleksi. Kemudian form tersebut merequest data ke sistem dan sistem mengambilnya ke tabel calon siswa. Calon siswa tersebut mengirimkan datanya ke sistem untuk ditampilkan kepada form hasil seleksi. Nah, diterima atau tidaknya ya, nanti bisa dilihat oleh calon siswa tersebut. Oke, yang terakhir yaitu sequence diagram yang kelima, yaitu sequence diagram kelola calon siswa. Nah, ini kembali lagi ke staf TU ya, sebagai aktor. Nah, di sini staf TU dapat menginput data, mengedit data, mendelete data. Tapi sebelum staf TU tersebut menginput, mengedit atau mendelete, staf TU tersebut harus masuk ke dalam menu kelola calon siswa. Caranya dengan seperti ini alurnya. Memilih menu kelola calon siswa, pada tampilan kelola calon siswa, untuk merequest data pada sistem, dan sistem mengambilnya ke tabel calon siswa, sehingga dikirimkanlah data tersebut ke calon siswa untuk ditampilkan. Setelah ditampilkan, barulah si staf TU tersebut dapat menginput data, mengedit, serta mendelete data. Jika ada data yang ingin di-delete, edit, atau di-input. Ini mungkin seperti itu ya. Untuk alurnya sama seperti biasa, yaitu dari views ke controller, controller ke table, table ke controller kembali, dan kembali ke views untuk ditampilkan kepada staf TU. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk kelima sequence diagram yang kita gunakan untuk sistem informasi pendaftaran peserta didik baru. Kembali lagi kepada moderator yang pertama ya, Kakak April. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu penjelasan secara detail mengenai analisa kebutuhan sistem pendaftaran siswa baru. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.